Halo kawan-kawan hukum semuanya, pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa kita harus mematuhi peraturan atau bagaimana sebuah negara bisa tertib? Jawabannya ada pada hukum, khususnya hukum positif yang mengatur kehidupan kita sehari-hari. Hukum positif adalah hukum yang berlaku di suatu wilayah, waktu, dan masyarakat tertentu. Hukum positif juga disebut sebagai ius constitutum. Hukum positif yang berlaku di Indonesia terdiri dari kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia. Selanjutnya, perbedaan antara hukum positif dan hukum negatif adalah hukum positif, hukum yang sedang berlaku dan mengikat pada saat ini. Hukum positif juga disebut sebagai ius constitutum. Contohnya, Undang-Undang, KUHP, dan KUH Perdata. Selanjutnya, hukum negatif. Hukum negatif yaitu hukum yang tidak berlaku atau hukum yang diciptakan di masa depan. Hukum negatif juga disebut sebagai ius constituendum. Contohnya, rancangan undang-undang yang sedang dibahas oleh DPR. Jadi, perbedaan dari kedua hukum tersebut terletak pada garis waktunya, yaitu masa kini dan masa mendatang. Nah, jadi untuk penegakan hukum positif sendiri bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan perlindungan bagi setiap warga negara. Dengan menerapkan aturan yang jelas dan tegas, hukum positif berfungsi memastikan bahwa hak dan kewajiban semua pihak dihormati dan dijalankan. Selain itu, hukum positif juga menjadi landasan untuk menindak pelanggaran sehingga dapat mencegah terjadinya kekacauan dan mendukung terciptanya masyarakat yang aman, adil, dan beradab. Selanjutnya merupakan karakteristik atau ciri-ciri dari hukum positif. Yang pertama, hukum positif berisi peraturan yang mengatur mengenai tingkah laku masyarakat dalam pergaulan sehari-hari. Kemudian, peraturan diadakan oleh badan-badan resmi yang bertanggung jawab dan berwajib seperti MPR, DPR, DPD, MK, MA, dan lain-lain. Kemudian, peraturan bersifat memaksa. Dalam hal ini, hukum positif bersifat mengikat secara umum atau khusus. Di Indonesia, hukum positif ditegakkan melalui pemerintah atau pengadilan negara. Dan yang terakhir, sanksi terhadap pelanggaran hukum positif bersifat tegas. Sumber hukum dalam hukum positif ada dua, yaitu yang pertama, sumber hukum material. Sumber hukum material adalah tempat di mana hukum itu diambil. Sumber hukum material merupakan faktor yang membantu bentuk hukum. Misalnya hubungan sosial politik, situasi sosial ekonomi, pandangan keagamaan, dan perkembangan internasional. Lalu ada sumber hukum formal. Sumber hukum formal yaitu sumber hukum dari yang mana secara langsung dapat dibentuk hukum yang akan mengikat masyarakatnya. Yang termasuk sumber hukum formal adalah yang pertama, undang-undang, yang kedua, kebiasaan, yang ketiga, perjanjian internasional atau traktat, keempat, jurisprudensi, dan yang terakhir, doktrin. Indonesia memiliki sistem hukum yang bersifat campuran atau biasa disebut mixed legal system. Sistem hukum di Indonesia ini merupakan campuran antara sistem hukum Eropa, hukum agama, dan hukum adat. Dalam sistem hukum Indonesia terdapat subsistem hukum pidana, hukum perdata maupun hukum tata negara. Sistem hukum adat merupakan hukum yang berasal dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat Indonesia yang telah turun-temurun dipraktikkan. Sistem hukum adat ini banyak digunakan dalam beberapa hal, terutama di daerah-daerah terpencil. Kemudian ada sistem hukum Islam. Hukum Islam ini berdasarkan pada Al-Quran, Sunnah, Hadis, Ijma, dan Qiyas. Sistem hukum ini digunakan dalam beberapa hal, terutama di daerah-daerah yang mayoritasnya penduduknya beragama Islam. Contohnya saja di daerah Aceh. Kemudian ada sistem hukum kolonial Belanda. Ini merupakan hukum yang dibawa oleh Belanda ketika menjajah Indonesia. Sistem hukum ini masih digunakan dalam beberapa hal, terutama dalam bidang perdata dan pidana. Karena bersifat globalisasi, perubahan modern, maka sistem hukum pun disebut sistem hukum modern yang dipengaruhi dan diadopsi dari negara-negara barat seperti Amerika Serikat dan Inggris. Sistem hukum ini biasanya digunakan dalam bidang ekonomi dan politik. Adapun beberapa contoh hukum positif yang ada di Indonesia, diantaranya yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945.
Sebagai hukum tertinggi di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar dari semua peraturan perundang-undangan lainnya. Yang kedua, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang tindak pidana dan sanksi hukumannya. Yang ketiga, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur hubungan hukum antar individu dalam masyarakat. Yang keempat, peraturan pemerintah. Peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk menjalankan undang-undang. Yang kelima, peraturan daerah. Peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk mengatur urusan pemerintahan di daerah.